Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 di market XAU USD di time frame D1 atau daily. Oke, langsung aja ya. Kita analisa di pagi ini dari pergerakan XAU USD di candle terakhir ya, sesuai yang kita harapkan ya, yang saya analisa kemarin, dimana setelah terjadi pembentukan candle ini ya, bullish pin bar ya, untuk mendorong kondisi ini akan berbalik ya, mencari titik higher low ya, atau mencari titik higher high. Kalau higher high berarti dia harus melebihi dari tertingginya 2070. Tapi untuk saat ini sebelum kesini pun harus melewati beberapa area penting ya. Di area penting, jadi ini menurut saya sih masih mencari titik higher low. Nah, di mana dari bullish pin bar ya, kemudian ada candle konfirmasi yang menyatakan ini akan terjadi kenaikan kelanjutan ya, karena di candle terakhir ini membentuk candle bullish ya, atau candle naik. Ini yang bisa kita lihat di time frame D1 ya, setelah terjadi penurunan ya, artinya koreksi ya, terjadi koreksi sampai dengan area retracement ya di 61,8% sampai dengan 50%, dan membentuk tepat di 50%, membentuk bullish pin bar dan disusul candle konfirmasi warna hijau ya, yang candle naik. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di XAUUSD. Kalau dari tren major trend ya, major trend memang masih tren naik ya, dimana ini lower high ya, terus kemudian ini juga lower high. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat di time frame H4 ya. Untuk time frame H4 apa yang bisa kita dapatkan di time frame H4? Nah, ini ya, ini yang kemarin kita blok ya, ini kita blok dengan target harga bisa mencapai 1951 sampai dengan 1961. Tapi ternyata harga tertinggi hanya menduduki di level 1949 ya, sedikit-sedikit hampir tercapai ya. Terus kemudian kalau kita perhatikan sebentar, nah dari pergerakan ini kan dari minor trend ini kan ada penurunan nih ya, betul ya, ini kan turun. Kemungkinan ini akan mencoba naik ya, ini akan mencoba naik, kemungkinan besar akan berada di area retracement ya. Dari retracement penurunan ini kita bisa gambarkan nih ya, retracement dari penurunan ini. Coba kita masukkan ya Fibonacci retracementnya, kita tariknya, karena kan ini trennya turun, yang ini ya, ini kan tren turun ya, perhatikan dari titik tertinggi ya menuju titik terendah. Jadi kita tariknya untuk Fibonacci retracement dari titik tertinggi, yang saya ambil body ya, selalu body, kemudian titik terendahnya di sini. Nah, ini perhatikan, saya pasin dulu ya. Terus kemudian yang kedua sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini ada titik tertinggi ya, perhatikan. Ini ada titik terendah yang kita tarik garis ya. Kemudian muncul 50 sampai dengan 61,8%. Ini akan kita tandain. Ini sebelumnya saya hapus dulu yang blok coklat ini karena udah kepake. Oke, kita akan masukkan angkanya di sini. Ya, ini untuk yang 61,8%. Ya, saya ganti warna biru, blue line. Oke. Kemudian selanjutnya yang 50% itu di area sini ya. Jadi yang 61,8%
1997 dan yang 50% adalah 1980. Kalau kita sudah ketemu seperti ini ya, baru kita blok supaya ada perbedaan. Sekarang kita blok dulu. Ini hari Jumat ya, hari terakhir dari pergerakan. Nah, ini kita blok dulu seperti ini, baru kita ganti warnanya. Warnanya warna biru. Oke. Nah, kemungkinan besar dari market XAUUSD ini akan bergerak menuju area retracement ya di 1980 sampai dengan 1997. Menariknya, ini perhatikan ya teman-teman. Menariknya ini kan ada area lower high ya yang makin meninggi, yang kalau kita bisa tarik ini juga menggunakan trendline. Ini juga ada, nah seperti ini. Saya ganti warna pink dulu ya supaya ada perbedaan. Ya perhatikan ya teman-teman. Nah ini dari titik sini ya, kalau kita tarik, nah seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini bertemu dengan area 50 sampai dengan 61,8%. Jadi ada titik pertemuan area penting ya di kisaran retracement ini. Nah perhatikan ya, di kisaran retracement ini ya, paham ya. Ini area trendline, ini kan yang menjadi trendline yang di hari-hari sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya ya. Ini trendline-nya panjang, kita tarik ke atas dan ini ketemu area retracement yang kita barusan gambarkan. Nah, di mana pergerakan dari penurunan ini ya, kemudian ditolak area retracement. Ini kan saya buat retracement daily ya, yang 1919. Dari area sini ya, ini ada bullish engulfing ya. Kalau kita perhatikan, kemungkinan akan tolak ke area sini. Nah, ini akan menjadi titik apakah dia akan berbalik tren ya, di minor trend ya di sini untuk dia melanjutkan tren turunnya ya di minggu depan ya sekiranya, karena jarak dari harga saat ini ya ke level retracement ini cukup mencapai kurang lebih hari ini ya. Kalau kita bicara range harian $30, kemungkinan bisa kalau untuk pergerakan hari ini ya, kemungkinan bisa mencapai sampai level ini. Nah ini bertemu area trendline dan area retracement. Ini tepat nih, bisa sell di area sini kalau menurut saya ya. Nih dengan batasan stop loss di 2021 nih sini ya. Nih ini tepat loh, perhatikan ya. Ini area retracement, ini area imbalance, stop lossnya di sini. Nah ini dekat juga ya. Jadi kemungkinan besar area sini ini tepat untuk kita bisa jadikan area sell position ya. Tapi entah bisa mencapai tapi untuk target turunnya sih bisa juga minggu depan ya, kemungkinan seperti itu. Tapi untuk saat ini kita lihatnya kondisinya masih tren kuat naik ya. Dan di sini juga di time frame H4 ya, ini candle terakhir ada dragonfly ya, bullish dragonfly. Kemungkinan dari area ini akan terjadi kenaikan ya, breakout 1951 sampai 1961 dan akan menuju ke area 1980 sampai 1997. Kemungkinan besar seperti itu ya. Ini ada dragonfly ya, ada dorongan kuat pada buyer ya. Setelah bullish engulfing ini ya, dia naik dan di sini terjadi penolakan seller candle merah ini dan ditutup di candle hijau, candle dragonfly bullish. Kemungkinan yang ini ya, kecil inilah ya, di time frame H4 bisa dilihat di chart teman-teman. Nah ini akan mendorong kondisi melanjutkan tren naiknya, kemungkinan besar seperti itu ya. Sekarang kita akan cari titik entry ya di level lebih kecil, yaitu di time frame H1 yang bisa kita dapatkan time frame H1. Sebelumnya akan saya hapus dulu ya di beberapa gambar ini ya. Ini yang kalau ini kan gambar di posisi kemarin ya yang review
sore ini ya, horizontal trendline ini channel. Ini kan bentuk channel ya, saya hapus dulu ya, mendorong ke atas sesuai, ini tepat di sini ya. Kalau ini kita teruskan channelnya kan, nah dorongnya sampai sini ya. Ini saya akan hapus dulu, ini juga saya hapus. Kemudian Fibonacci retracementnya saya hapus juga, yang kemarin kita buat. Nih, kemudian ini biar nggak terlalu banyak ya, sudah kita pakai. Oke, kemudian garis Fibonya juga saya hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat dari time frame H1 ya, perhatikan dari time frame H1 ini kemarin dari pembukaannya ya, setelah dia naik, dia membentuk area base ya, rally base ya, kemudian dia rally ya. Tapi rally-nya ini yang kita perhatikan, ini membentuk ya, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low ya. Perhatikan nih ya. Dari sini saya perbesar aja supaya jelas teman-teman. Dari pembukaan ini ya, ini kan membentuk area base ya. Setelah dia rally base ya, kemudian dia membentuk higher high baru ya, kemudian lower low ya. Higher high baru, higher high, lower high ya. Kemudian higher high, lower high, higher high, kemudian ini retest ya, retest area sini dan ditutup di candle warna hijau ya, bullish engulfing, artinya ada kekuatan buyer yang cukup besar ya untuk hari ini mendorong dia naik tes 1951 seperti itu. Ini tepat nih, kurang lebih di area 50% loh ini. Ini pas banget. Apakah pembukaan ini kita bisa buy? Kalau menurut saya sih tidak ada masalah ya. Atau kita tawar aja, tunggu minimal dia turun ya, mendekati area ini. Ini kan nantinya ini ada ekor ya, di kisaran 1938 lah, bisa buy di 1938 ya, buy terdekat area sini ya. Kalau buy ya untuk kita tawar bisa di 1934 nih, pagi ini bisa buy ya, menurut saya seperti itu ya. Tapi tetap pasang stop lossnya nanti di bawahnya 1934 ya. Ini sudah kita tentukan ya, titik buy nya kita ya di level kurang lebih 1938 ya, kalau mau buy langsung pagi ini ya. Di sini saya tandain aja buy nya ya, kurang lebih di sini ya, 1938. Stop lossnya di bawahnya 1934 karena ini area-area terkuat ya. Kalau dari level yang kita gambarkan yang warna kuning-kuning ini kan batasan yang bawah atas kemarin ya, di sini. Nah, ini dorongannya kuat. Nah, kalau ini nanti betul-betul bullish engulfing ini bisa mendorong kuat, maka dia akan membreakout 1951. Nah, membreakout area ini ya, breakout kemudian menuju ke area retracement yaitu di 1980 sampai dengan 1997. Tapi tetap saran saya mending kalau likuidasi terdekat aja ya, step by step. Buy di 1938 ya, likuidasi di 1951 gitu aja. Jadi kalau ada koreksi lagi membentuk lower high ya, bisa likuidasi buy lagi ya, terus jual di 1961 gitu loh. Nanti ada koreksi sedikit ya, membentuk lower high ya, buy, terus kemudian target jual di 1973. Seperti itu aja. Jadi lebih lebih aman, pasang stop lossnya juga enak ya. Jadi istilahnya kita bisa transaksi secara bertahap seperti itu ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya untuk di time frame H1 ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau support donasi ya, link sudah ada di deskripsi, bisa klik di situ ya untuk kalau mau support donasi. Dan buat teman-teman semua jangan lupa supportnya dari teman-teman bisa share channel ini, video ini ke teman-teman semua supaya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih ya. Salam profit konsisten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.